Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat bagi kita semua. Beberapa minggu terakhir ini Pak Guru mencari cara bagaimana untuk dapat belajar dari rumah dengan baik. Nah, mulai hari ini, mulai minggu ini, Pak Guru akan membuatkan video tentang materi-materi pembelajaran tematik yang berkaitan dengan bahasan-bahasan materi kelas 3. Setelah itu materinya akan diupload di YouTube sehingga bisa dibuka kapanpun ketika materi-materi yang disampaikan belum jelas, bisa dibuka kembali video tersebut. Tonton sampai habis materinya ya, sehingga kalau tidak ditonton sampai habis akan susah dimengerti maksud dari materi tersebut. Kemudian jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan tanda loncengnya sehingga apabila ada materi video yang di upload akan langsung terdeteksi. Untuk upload tugas dan lainnya bisa di-upload di deskripsi video tersebut. Supaya untuk mempersingkat waktu, ayo kita lihat materinya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyelenggaraanmu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami kembali bangun untuk melanjutkan segala aktivitas kami hari ini, yaitu belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu, Engkau selalu menyertai kami dalam proses belajar hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran pada tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Pada subtema kali ini kita akan bicarakan yaitu seperti yang Pak Guru katakan tadi, bahwa kita masih pada tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, kemarin kita sudah belajar subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1 itu ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2 itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada subtema ketiga ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Pembelajarannya hari ini adalah pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama kali ini ada muatan mata pelajaran yang kita akan bahas. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah seni budaya dan prakarya. Dan yang ketiga adalah matematika. Kita akan mulai pada pembelajaran muatan mata pelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia itu yang akan kita pelajari adalah tentang kosakata dan maknanya. Nah, mari kita perhatikan bacaan berikut. Persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan yang memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek.
ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies, sehingga memiliki beberapa persamaan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, begitupun dengan bebek. Secara fisik, ayam dan bebek juga memiliki banyak persamaan. Misalnya berkaki dua, bersayap, dan juga memiliki bulu yang menutupi badan. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan. Ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip, yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada bagian kaki. Kaki ayam berupa ceker, sedangkan pada kaki bebek terdapat selaput. Kaki berselaput memudahkan bebek untuk berjalan di lumpur. Kaki berupa cakar pada ayam memudahkan ayam mengorek tanah untuk mencari makanan. Nah, itu bacaannya. Di dalam bacaan ini ada beberapa kosakata yang dianggap sulit. Nah, berikutnya ini kita akan lihat kosakata-kosakata apa saja yang terdapat dalam bacaan ini. Mari kita perhatikan. Nah, ini dia. Kosakata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kosakata. Lalu ada makna kosakata yang tersebut yang di samping ini. Nah, yang pertama ada telur. Telur itu maknanya adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup, bakal anak unggas. Unggas itu adalah ayam, itik, burung, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah menetas. Menetas artinya keluarnya anak ayam dari cangkang telur. Lalu ada kata yang ketiga, kosakata yang ketiga adalah bulu. Kumpulan rambut banyak yang bertangkai pada ayam ataupun pada bebek. Dan yang ketiga adalah sayap. Sayap itu adalah bagian tubuh beberapa binatang yang digunakan untuk terbang. Lalu yang ketiga adalah spesies. Spesies itu adalah satuan dasar klasifikasi biologi atau jenis. Ya, atas satuan dasar klasifikasi biologi atau biasa disebut juga dengan sama artinya dengan jenis. Nah, serangga. Serangga itu adalah binatang kecil yang kakinya berluas-luas, bernapas dengan pembuluh napas, tubuh dan kepalanya berkulit keras seperti belalang, semut, lebah. Itu adalah contoh-contoh serangga. Ya. Nah, yang ke-7 adalah selaput. Selaput itulah kulit tipis, terutama pada bagian tubuh. Lalu yang ke-8 adalah ceker. Ceker adalah kaki dan kuku yang panjang. Cakar itu pada ayam, itik, dan sebagainya. Nah, ceker itu sama artinya dengan cakar pada ayam, itik, dan sebagainya. Lalu paruh. Paruh itu moncong atau mulut. Juga terdapat pada burung, ayam, dan itik. Nah, inilah kosakata-kosakata yang terdapat dalam bacaan tadi. Nah, supaya dipelajari, dipahami, dibaca. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tugas. Saya kasih tugas, ada 5 nomor. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan yang tadi. Persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Ada 5 pertanyaan yang saya berikan hari ini. Yang pertama, ayam berkembang biak dengan cara apa? Kemudian kaki ayam berupa apa? Lalu 3, kaki bebek terdapat apa? Kaki berupa cakar pada ayam memudahkan ayam mengorek tanah untuk apa? Lalu selaput pada kaki bebek memudahkan bebek untuk berjalan di mana? Nah, keterangannya adalah tugas ditulis di buku tulis. Kemudian jawabannya dimasukkan dalam link berikut. Nah, ini linknya. Ini linknya, kita buka. Kemudian kita masukkan jawaban yang sudah ditulis di buku tadi. Nanti jawaban yang di buku tidak perlu lagi difoto untuk dikirim. Cukup dimasukkan dalam link ini, lalu dikirim. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya itu adalah seni budaya dan prakarya. Nah, seni budaya dan prakarya itu materi yang
akan kita bahas adalah tentang gambar dekoratif. Nah, apa sih itu gambar dekoratif? Mari kita perhatikan, ada beberapa penjelasan tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dan komposisi warna yang indah. Nah, itu gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dan komposisi warna yang indah. Nah, di samping ini merupakan salah satu gambar dekoratif. Contoh gambar dekoratif. Nah, yang kedua, gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional. Yang ketiga, gambar dekoratif tersebut dapat ditemukan pada kain tradisional seperti batik atau kain tapis dan pada guci. Gambar dekoratif tersebut dapat ditemukan pada kain tradisional seperti kain batik atau kain tapis dan pada guci. Yang keempat, unsur gambar dekoratif itu ada 3. Yang pertama adalah garis, yang kedua adalah warna, dan yang ketiga adalah bentuk. Nah, unsur gambar dekoratif itu ada 3, garis, warna, dan bentuk. Nah, berikutnya adalah penjelasan dari ketiga ini. Nah, berikutnya adalah garis yang digunakan dalam gambar dekoratif, yaitu ada garis horizontal, garis lengkung setengah, garis siksak, dan garis gelombang. Nah, mari kita lihat bagaimana sih bentuknya garis horizontal. Nah, ini dia garis horizontal. Garis lurus mendatar. Kemudian garis lengkung setengah. Nah, ini dia gambar dari garis lengkung setengah. Lalu yang ketiga adalah garis siksak. Nah, ini garis siksak. Dan yang keempat adalah garis gelombang. Nah, ini dia garis gelombang. Nah, itulah bentuk-bentuk garis yang ada pada gambar dekoratif atau yang sering digunakan dalam gambar dekoratif. Yang berikutnya, bentuk. Bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif. Nah, ini dia. Nah, yang pertama adalah persegi, lingkaran, persegi panjang, dan yang keempat adalah segitiga. Nah, berikut adalah bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif. Nah, persegi, semua sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran. Yang ketiga adalah persegi panjang, 2 pasang sisinya sama panjang. Dan yang ketiga adalah segitiga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif. Dan yang ketiga adalah, unsur yang ketiga adalah warna. Nah, berikutnya warna yang digunakan dalam gambar dekoratif. Warna yang digunakan dalam gambar dekoratif itu dibagi 2. Ada warna primer, ada warna sekunder. Nah, warna primer itu adalah warna dasar. Nah, warnanya adalah merah, kuning, dan biru. Merah, kuning, dan biru. Itu warna primer atau warna dasar. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Contohnya di sini hijau. Hijau itu warna yang diperoleh dari campuran biru dan kuning. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah unsur yang terdapat dalam gambar dekoratif. Ada garis tadi, ada bentuk, lalu yang ketiga ini adalah warna. Nah, berikutnya adalah tugas. Tugasnya adalah ada 5 nomor. Semua berkaitan dengan materi hari ini. Sama halnya bahasa Indonesia. Tugas juga ini ditulis di buku tulis, kemudian jawabannya dimasukkan dalam link berikut. Supaya jawaban yang ada di buku tidak perlu lagi difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Hanya dijawab di buku tulis, lalu jawaban dari buku tulis itu dimasukkan di link ini supaya jawabannya terekam di sistem. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran yang ketiga, yaitu matematika.
Nah, pada materi matematika kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan. Dua materi sebelumnya yaitu penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Pada materi yang ketiga ini, minggu ketiga dalam tema 1 ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan. Nah, perkalian bilangan sama halnya dengan penjumlahan menggunakan dua cara. Perkalian juga begitu, yaitu dengan cara bersusun panjang, dan yang kedua adalah dengan cara bersusun pendek. Kita akan bahas mulai dengan cara bersusun panjang, kemudian kita lanjut dengan bersusun pendek. Nah, sekarang perkalian bersusun panjang. 346 dikali 2. Dalam perkalian bersusun panjang, yang pertama kali dilakukan adalah diuraikan. 346 itu diuraikan menjadi 300 ditambah 40 ditambah 6. Setelah diuraikan, kemudian dikalikan dengan 2 dengan setiap bilangan pada bentuk panjangnya. Contohnya sebagai berikut. Nah, perlu diingat bahwa dalam perkalian yang pertama kali dilakukan itu adalah perkalian satuan dengan satuan. Nah, di sini ada 6 kali 2 sama dengan 12. 40 kali 2, 80, 300 kali 2, 600. Nah, semua hasil yang didapat ditulis semuanya. Misalnya 6 kali 2, 12, ditulis di sebelah sini 12. Lalu 40 kali 2, 80, ditulis juga di bawahnya. Lalu 300 kali 2 sama dengan 600, ditulis lagi di bawahnya 80. Setelah semuanya sudah selesai, kita jumlah. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. 1 tambah 8 tambah 0 sama dengan 9. Lalu 6. Jadi hasil dari 346 dikali 2 itu sama dengan 692. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 238 dikali 4. Sama halnya dengan contoh yang pertama, 238 diuraikan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 8. Kemudian dikalikan 4 seperti pada bilangan berikut. 8 kali 4 sama dengan 32, 30 kali 4 120, dan 200 kali 4 sama dengan 800. Nah, hasilnya ditulis bersusun ke bawah. 32, 120, lalu 800. Setelah itu dijumlah. 2 tambah 0 sama dengan 2. 3 tambah 2 tambah 0 sama dengan 5. Lalu 1 tambah 8 sama dengan 9. Nah, hasil dari 238 dikali 4 sama dengan 952. Nah, itulah dua contoh cara bersusun panjang. Contoh yang pertama 346 dikali 2 sama dengan 692. Lalu contoh yang kedua adalah 238 dikali 4 sama dengan hasilnya 952. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu bersusun pendek. Nah, cara yang kedua ini, cara bersusun pendek. Sama halnya dengan perkalian cara bersusun panjang. Yang pertama kali dilakukan perkalian yaitu satuan. 3 kali 7, lalu 3 kali 5, lalu 3 kali 2. Nah, kita perhatikan di sebelah kanannya, 3 kali 7 sama dengan 21. Yang ditulis di sejajar 7 dan 3 itu adalah satuannya. 21 satuannya itu adalah 1. Lalu satunya ditulis, puluhannya disimpan di atas 5. Karena yang akan dikali berikutnya adalah 3 kali 5. Maka simpanannya disimpan di atas 5. Nah, berikutnya 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 karena ada simpanan 2, maka ditambah 2. 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, di angka 17 ini ada puluhan, ada satuan. Nah, yang ditulis di bawah 5, sejajar 5 adalah 7. Karena 7 itu adalah satuannya. Tulis 7 di bawah atau sejajar 5, lalu satunya disimpan di atas 2. Karena yang akan dikali berikutnya adalah 3 kali 2. Nah, kita lanjut. 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6.
6 ditambah simpanan yang tadi 1 sama dengan 7. Nah, hasil ini ditulis sejajar 2 ke bawah. Jadi hasil dari 257 dikali 3 sama dengan 771. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, 438 dikali 2. Sama halnya dengan contoh yang pertama. Yang pertama kali dilakukan perkalian adalah satuan. 2 kali 8. 2 kali 8 itu sama dengan 16. Nah, di sini ada angka puluhan dan satuan. Yang ditulis sejajar 8 karena yang dikali adalah satuan, maka yang ditulis adalah 6. 6-nya ditulis, lalu satunya disimpan di atas 3. Karena yang dikali berikutnya adalah 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah simpanan yang di atasnya adalah 1, maka 6 tambah 1 itu sama dengan 7. 7 ini disimpan atau ditulis sejajar 3. Nah, kemudian berikutnya adalah 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8, karena tidak ada simpanan, maka 8 ini langsung ditulis sejajar 4. Maka hasilnya 438 dikali 2 sama dengan 876. Nah, itulah 2 contoh cara bersusun pendek. Nah, sekarang berikutnya adalah tugas. Nah, tugasnya ada 5 nomor. Silakan dikerja. Gunakan cara yang menurut kalian anggap mudah. Mau cara bersusun panjang kah? Mau cara bersusun pendek? Terserah kalian. Silakan ditulis, dihitung baik-baik, ditulis di buku tulisnya. Lalu hasilnya difoto, lalu dikirim ke Google Classroom. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir materi. Tadi kita sudah bahas materi pertama adalah bahasa Indonesia, lalu seni budaya dan prakarya, yang terakhir adalah matematika. Saya harap materi hari ini dapat dipahami dengan baik, bisa dilihat nanti berulang-ulang karena ini dalam bentuk video. Silakan dipahami, dibaca, dan dihitung baik-baik. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.